Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Tayyib, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum jami'an ayyuhal ikhfa fillah, tulab santri kelas 10 KMI Putra yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini dengan rahmat Allah kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan kegiatan KBM daring kita, khususnya di mata pelajaran bahasa Arab atau Al-Lughah Al-Arabiyah. Baik, insya Allah materi kita masuk di pelajaran baru, unit baru, yaitu di pelajaran yang ke-64, kemudian di unit atau satuan yang ke-22 dengan tema atau judul imtihan, ikhtibar, ujian ya. Halaman 134. Nanti silahkan sebelum kita masuk ke materi, ke pembahasan, kalian buka kitabnya dulu, kitab Al-Lughah Al-Arabiyah, kemudian sediakan pensil ataupun ballpoint dan juga sediakan buku catatan khusus bahasa Arab ataupun kertas kosong. Barangkali nanti kalian bisa menulis atau memberikan keterangan khusus dari apa yang Ustadz sampaikan. Dan semoga nanti di suatu saat bisa bermanfaat, terutama ketika kalian belajar mandiri atau untuk murojaah. Baik, ini nanti insya Allah akan kita ambil dua halaman ya, 134 dan 135. 134 kita ke poinnya, yaitu imtihan seperti biasa. Di dalam kitab ada Al-Khiwar, percakapan. Setelah itu halaman 135 terkait dengan beberapa latihan pendalaman materi dalam bentuk tadribat, yaitu qiraah dan pertanyaan. Masuk ke materi pertama, Al-Khiwar, judulnya tadi imtihan atau ikhtibar, ujian atau ulangan. Di sini ada percakapan antara Farid dengan Fatimah. Nabda. Farid, madza fa'alti fil imtihan ya Fatimah? Farid berkata, apa yang kamu jawab atau kamu lakukan ketika ujian wahai Fatimah? Fatimah, as'ilatul lughatil arabiyyati wal hisabi sahlah wa ant madza fa'alta ya Farid? Fatimah menjawab, pertanyaan-pertanyaan dalam ujian bahasa Arab dan juga matematika mudah. Kalau kamu, madza fa'alta ya Farid? Apa yang kamu kerjakan? Apa yang kamu jawab? Atau bagaimana menurutmu wahai Farid ujian tadi? Farid berkata, katabtu salasa masaila fil hisab. Aku menulis 3 pertanyaan di soal ujian matematika. Maknanya apa? Aku menjawab 3 pertanyaan di soal ujian matematika. Fatimah, jamil, wal lughah al-arabiyah, bagus. Dan untuk soal bahasa Arabnya, Farid menjawab, as-su'alu tsani sha'bun, la a'rifu madza katabtu. Pertanyaan atau soal yang kedua sulit. La a'rifu madza katabtu. Aku tidak tahu apa yang harus aku jawab. Fatimah berkata, insyaallahu tanjah. Insyaallah kamu tanjah, lulus ya. Kurang lebih materinya atau pembahasannya seperti itu. Saya ulang kembali ya. Bahasa Arabnya semua dulu, nanti poin-poin penting terkait terjemahan bisa kalian tambahkan. Al-khiwaru baina Farid wa Fatimah. Farid, madza fa'alti fil imtihan ya Fatimah? Fatimah, as'ilatul lughatil arabiyyati wal hisabi sahlah wa ant madza fa'alta ya Farid? Farid, katabtu thalatha masaila fil hisabi. Fatimah, jamil, wal lughah al arabiyyah. Farid, as-su'alu tsani sha'bun, la a'rifu madza katabtu. Fatimah, insyaallah tanjah. Gambarannya, Farid berkata, apa yang kamu kerjakan ketika ujian wahai Fatimah? Fatimah menjawab, kalau pertanyaan-pertanyaan ujian bahasa Arab dan matematika itu bagi saya mudah. Kalau bagimu, bagaimana wahai Farid? Farid menjawab, aku hanya bisa menjawab 3 soal dalam matematika. Fatimah menyahut,
Bagus. Kalau soal bahasa Arab, Farid menyahut juga, soal yang kedua sulit. Aku tidak tahu harus menulis jawaban apa. Maka Fatimah berkata sebagai penutup, insya Allah kamu akan lulus. Ya, maknanya kurang lebih seperti itu. Pembahasan tadi yaitu arti, makna itu kalau kalian belum tahu silahkan ditulis ya. Mungkin kalau terlalu cepat Ustadz bisa nanti kalian ulang, menyimak kembali ya. Karena ini pada dasarnya kosakatanya sudah kita kuasai semuanya. Hanya mungkin masalah apa? Penyusunan ya, masalah nahwunya. Salasa masail, kemudian la a'rif, as-su'alus tsani, as'ilatul lughatil arabiyyah, dan semuanya seperti itu. Karena dalam pelajaran bahasa Arab itu pasti berhubung dengan ilmu nahwu, ilmu sharaf, ilmu qiraah, ilmu kitabah, ilmu takbir, dan yang lain. Kita masuk ke halaman 135. Di sini ada dua pendalaman materi. Yang pertama itu a'id, ikra, ulangilah, bacalah kembali. Dan yang kedua hawil, kita diminta untuk menjawab soal. Al-arqam ila a'dad tartibiyah kama fil amthil. Kita masuk yang pertama, a'id, ulangilah, au ikra, bacalah. 1. As-su'alul awal sa'abun. Soal pertama sulit. 2. As-su'alul tsani sahlun. Soal yang kedua mudah. 3. As-su'alul tsalits sa'bun. Soal yang ketiga sulit. 4. As-su'alur rabi' sahlun. Soal yang keempat mudah. Yang kelima as-su'alul khamis sa'bun. Soal yang kelima sulit. Di sini kalian tujuannya mempelajari atau membiasakan mengucapkan yang namanya na'at man'ud atau sifah mausuf. As-su'alul awal, as-su'alul tsani, as-su'alul tsalits sampai as-su'alul khamis. Jadi semua ya yang kalian pelajari di dalam kitab ini, walaupun dalam berbagai variasinya, insya Allah itu bermanfaat. Karena kita belajar tidak sekedar apa? Bermain-main ya, pasti ada tujuannya. Tujuan yang nomor 1 ini apa? Kalian belajar membiasakan lisan kalian mengucapkan bentuk susunan sifah mausuf atau na'at man'ud dalam bahasa Arab. As-su'alul awal sampai as-su'alu al-khamis. Kemudian pendalaman materi yang kedua, kalian disuruh untuk meneruskan, menyempurnakan itu soal. Ada 7 soal, contohnya sudah ada 3 contoh. Misal 1, hadza huwal imtihan, maka menjadi hadza huwal imtihanul awal. Nomor 2, arrafna su'al, maka menjadi arrafna su'al tsani. Nomor 3, katabtu darsa, menjadi katabtu darsa tsalits. Yang menjadi acuannya itu ada lingkaran kecil ya. Di dalam lingkaran ada nomor-nomornya. Itu yang menjadi kunci jawabannya. Tapi ditulis dengan Latin, bukan dengan angka. Contohnya ini nomor 1, bukan hadza huwal imtihan 1, bukan, tapi hadza huwal imtihanul awal. Nomor 2, arafna as-su'al, kami tahu bentuk soalnya. Acuannya 2, bukan ditulis arafna su'al 2, huruf 2, bukan, tapi arafna su'al ats-tsani. Seperti itu ya. Jadi kalian ini sudah diberi kunci jawaban, cuma ditulis dengan Latin, bukan dengan angka. Ada nomor 1 jawabannya 4, nomor 2 nomor 5, nomor 3 1, 4 ada angka 3, 5 4, 6 ada angka 2, dan soal ketujuh ada angka 5. Nanti disesuaikan. Kalau yang mudzakkar muannas muannas. Saya bantu nomor 1, hadza huwa daur, angkanya angka 4, berarti jawabannya hadza huwa daurur rabi'. Ini adalah lantai 4. Dan seterusnya, silahkan kalian sempurnakan sebisanya ya. Tapi jangan dibiarkan kosong gitu, jangan. Berarti nanti kalian hanya sekedar melihat saja. Untuk pendalaman materi berarti belum bisa ya. Jadi kalian harus latihan itu sungguh-sungguh, perbarui niat, kejujuran, dan kesungguhan. Karena belajar itu tidak sekali 2 kali, itu menunjukkan proses ya. Memang harus banyak latihan, banyak membaca, dan banyak memahami materi yang baru. Begitu, semoga bermanfaat ya. Nanti kalau ada pertanyaan yang mungkin belum bisa kalian pahami, silakan ditanyakan ke Ustadz.
atau ditulis di kolom komentar. Aku qouli hadza barakallahu fikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.